Oke, saya siapkan materinya. Contoh exit strategik ya. Jadi kita bagaimana perusahaan melakukan suatu solusi dalam menyelesaikan persoalan yang biasanya sulit sekali dipecahkan oleh perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan apakah suatu perusahaan ini akan dibiarkan berjalan dalam kondisi rugi atau suatu perusahaan menghadapi persoalan pertumbuhan yang stuck gitu ya, yang tidak bisa bertumbuh, tidak bisa expand, tidak bisa melakukan ekspansi, kondisi bertahan, tapi perusahaan harus tetap bisa survival gitu ya, tetap bisa hidup. Nah, ini ada sebuah contoh yang ingin saya sharing ya untuk manajemen strategi. Yang topiknya pada pertemuan ke-11 ini adalah tentang exit strategic. Exit strategic sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ini contoh ya, ini contoh bagaimana perusahaan mengambil sebuah keputusan strategik dalam rangka untuk menghadapi persoalan-persoalan yang biasanya sulit sekali ya diselesaikan gitu. Nah, ini dari sebuah rapat ya, ini ada sebuah rapat Dewan Komisaris di Kompartemen Pemasaran di suatu perusahaan gitu ya, yang menghadirkan beberapa kompartemen untuk membahas mengenai solusi kegiatan pemasaran yang mengalami stuck ya, mengalami stagnasi, yang tidak bisa bertumbuh dan ada problematika di lapangan gitu ya. Ini yang bahas ceritanya kita sebagai konsultan nih, kita sebagai konsultan kita sedang diskusi dengan Departemen Pemasaran ya, yang warna kuning nih ya, dengan Departemen Pemasaran. Persoalan yang dihadapi adalah bahwa apabila tidak dilakukan suatu upaya solusi strategis, maka penjualan perusahaan akan, kalau kita lihat ya, kita lihat di 2021 ini mungkin akan bertumbuh tapi tidak signifikan. Ya, pertumbuhannya tidak signifikan, ya berkisar di antara 13%, 14% gitu. Maksimal 32%. Tidak bisa bertumbuh signifikan. Nah, kemudian kondisi existing saat ini, kalau dilihat dari produk-produk perusahaan ya, Orea, NPK organik, kondisinya seperti yang kita lihat ya di dalam tabel, seperti itu ya, seperti ini. Jadi prognosanya itu di angka sekitar 14 ya, 14 untuk Orea, 14 ya, 414.000, 48.000, 20.000 gitu ya prognosanya. Tapi realisasinya di angka 207, 20. Jadi capaiannya itu tidak ada separuhnya gitu ya, separuh lah ya. Jadi mungkin ada pertanyaan kenapa bisa begitu gitu ya, tidak mencapai target. Nah, kemudian sebagai seorang konsultan kita harus tahu ya bagaimana stok produk yang tersedia di gudang-gudang ya. Ada gudang 2, ada gudang lini 3 gitu. Ini stoknya sebetulnya sudah tersedia cukup memadai ya, cukup banyak kalau kita lihat. Nah, kemudian
Ya, ini juga informasi mengenai apa stok. Kalau kita lihat stok di open storage-nya itu cukup besar ya, sampai 62.000 totalnya. Kemudian di lini 3-nya sampai 120.000. Nah, tadi yang kita lihat penjualannya itu baru sekitar angka cuma 4.000, 8.000 gitu. Jadi antara stok dengan penjualan tidak seimbang ya. Dan capaian targetnya juga tidak bisa tercapai. Nah, kemudian setelah itu apa yang exit strategik yang dilakukan? Nah, di sini kita harus menemukan masalah gitu ya. Masalahnya apa? Nah, ternyata setelah kita selidiki masalahnya, tidak semua distributor itu patuh ya. Jadi banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan jumlah distributornya terlalu banyak sehingga tidak ekonomis. Ya, karena terlalu banyak distributor justru tidak efektif gitu. Kemudian kita menemukan juga kinerja dari distributor juga tidak optimal ya. Distributor tidak melakukan pembinaan juga. Jadi fungsi-fungsi distributor tidak bisa berjalan efektif gitu. Nah, kemudian akibat dari persoalan tadi itu akibatnya seperti yang kita lihat di sini ya, ada beberapa akibat yang kemudian menjadikan tidak efektifnya kegiatan pemasaran ya, karena distributor yang tidak optimal. Solusinya apa? Meningkatkan penilaian kinerja distributor. Memberikan sanksi apabila ada terjadi pelanggaran penyimpangan yang dilakukan. Nah, ini ada rencana aksi yang mau dilakukan. Nah, selain itu juga karena terlalu banyak distributornya, maka perlu dilakukan solusi, misalnya tidak akan mengangkat distributor baru lagi, gitu ya. Kemudian melakukan eksekusi pengalihan wilayah atau pemutusan hubungan apabila tidak sesuai dengan target. Nah, ini beberapa solusi rencana aksi ya untuk exit strategik yang dilakukan di kompartemen pemasaran ya, dengan melihat beberapa permasalahan yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian juga kita bisa menemukan beberapa distributor yang mencapai target dan yang tidak mencapai target gitu ya. Kita bisa nilai ya, kita bisa nilai yang kemudian kita akan berikan apresiasi apabila mencapai target dan kita akan berikan sanksi apabila tidak memenuhi target. Nah, permasalahan yang lain misalnya kita menemukan adanya gap ya. Gap itu ya ketidaksamaan atau ketidaktercapaian dari para distributor dalam mencapai target. Nah, itu apa yang mau dilakukan rencana aksinya ada ya. Kalau kita lihat nih ada rencana aksi, ada rencana aksinya. Apa aja misalnya koordinasi dengan Dinas Pertanian misalnya ya. Kemudian menerbitkan alokasi bulanan secara fleksibel. Target, kita buat target. Targetnya misalnya mulai semester 2, yaitu bulan Juli besok ini, misalnya kita akan melakukan alokasi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Gitu ya. Ini ceritanya adalah perusahaan pupuk ya, perusahaan pupuk yang ada di Cikampek itu yang menghadapi persoalan pendistribusian yang tidak mencapai target. Gitu ya. Nah, ini ada exit strategiknya seperti ini. Ini contoh exit strategiknya ya. Nah, kemudian ya masih untuk menindaklanjuti dari rencana strategik tadi,
beberapa aksi yang perlu dilakukan, misalnya realokasi penyaluran pupuk. Jadi ada realokasi penyaluran pupuk. Realokasi itu berarti mencari lokasi baru gitu untuk wilayah-wilayah yang potensial, ya, wilayah-wilayah yang potensial dan mengurangi wilayah-wilayah yang kurang potensial. Realokasi. Nah, rencana aksi penjualannya kalau kita lihat, misalnya kenapa sih ada juga dari sisi evaluasi produknya, tampilan fisik pupuknya kurang menarik ya, misalnya kurang bagus. Maka rencana aksinya adalah memperbaiki kualitas dari packagingnya, diperbaiki, kemudian warna produknya diperbaiki. Nah, progresnya apa? Progresnya melakukan spesifikasi binder, cyclone, the dusting system ya untuk memperbaiki dari produknya, menurunkan downtime, jadi agar produksinya maksimal, maka jangan sampai ada misalnya mesin mati ya, downtime, ya, sehingga bisa optimal produksinya. Nah, ini contoh ya, contoh. Kemudian kemasan luar harus bersih targetnya misalnya, agar kualitas produknya bisa kelihatan lebih baik lagi. Ya. Ya, ini contoh real ya dari suatu rencana aksi aset strategik yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi kalau kita lihat kolomnya adalah kita harus menemukan penyebabnya kenapa misalnya suatu penjualan itu tidak bertumbuh, ya. Penjualan itu tidak bertumbuh, kemudian misalnya tidak mencapai target gitu ya. Nah, itu dibuat identifikasinya. Jadi diidentifikasi, kemudian dibuat rencana aksi, ya dibuat rencana aksi. Rencana aksi berarti tindakan-tindakan yang mau dilakukan apa. Kemudian dibuat target, ya dibuat target. Nah, kemudian progresnya dipantau, ya. Pelaksanaannya itu dipantau sampai sejauh mana sudah dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga diharapkan targetnya nanti akan bisa tercapai. Ya. Boleh tanya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Nanti kita lanjutkan lagi. Silakan kalau ada yang mau tanya. Halo? Halo? Iya Pak, halo Pak. Ya Pak, dilanjut Pak. Boleh ya kalau ada yang mau tanya. Kalau ada yang kurang jelas boleh tanya ya. Gimana? Cukup jelas? Cukup jelas? Jelas Pak. Pak, jelas. Oke, makasih. Ya, jadi dari slide ini kelihatan ya, bagaimana kita membuat sebuah exit strategik yang kita lakukan untuk kita keluar dari masalah, gitu ya, keluar dari masalah. Nah, ini kembali lagi masalahnya adalah adanya ketidaktercapaian target penjualan, gitu ya. Jadi ada penjualan yang tidak mencapai target. Nah, ini ditelusuri kenapa tidak bisa capai target, gitu ya. Penyebabnya apa? Ya, penyebabnya apa? Nah, ini kolom yang pertama ini kalau kita lihat ini adalah temuan dari hasil identifikasi sebab-sebab penjualan itu tidak tercapai, gitu ya. Nah, ini contoh misalnya produk NPK Kujang kurang dikenal petani. Ya. Nah, ini antara lain kenapa sih kok tidak capai target? Karena produknya pupuk ya, produk pupuk ya, bukan kerupuk ya, pupuk
pupuknya itu kurang dikenal oleh petani, gitu. Itu antara lain. Terus apalagi distributor tidak melakukan penebusan NPK secara maksimal. Jadi distributor yang mestinya dia ditarget untuk mengambil produk dengan jumlah tertentu itu tidak dilakukan. Ya, distributornya malas jualan gitu ya. Nah, distributornya malas jualan ya pasti capaian targetnya tidak akan bisa terpenuhi gitu. Ya, kemudian apalagi nih penanggung jawab penyaluran ya tidak mungkin tidak efektif, tidak berfungsi. Nah, maka dibuat rencana aksi ya, di rencana aksi. Misalnya karena petani kurang mengenal produk, apa yang dilakukan? Ya, sosialisasi gitu ya, promosi. Ya, sosialisasi, promosi itu rencana aksi yang dilakukan. Ya, sehingga targetnya itu produk NPK tadi dikenal dan disukai oleh petani. Ya, dikenal, produk pupuknya itu dikenal oleh para petani. Targetnya itu. Jadi progresnya apa sih? Ini dievaluasi. Oh, sudah melakukan sosialisasi, sudah dilakukan pembagian poster, ya sudah ada poster untuk promosi, kemudian memperlakukan program insentif, ada kegiatan promosi oleh distributor. Nah, ini progres yang dilakukan ya untuk mencapai target itu. Ya, sama ya di dalam permasalahan yang ketiga ya, permasalahan yang ketiga rendahnya penjualan pupuk organik. Ya sama juga petani belum seluruhnya mengetahui manfaat pupuk organik gitu ya. Pupuk organik itu apa sih manfaatnya? Nah, ini penyebabnya diidentifikasi. Kemudian rencana aksinya apa yang mau dilakukan ini juga sudah didesain ya, disusun. Target yang akan dilakukan apa saja, misalnya peningkatan penjualan pupuk sesuai dengan target nih yang akan ingin dicapai gitu. Penjualan organik, pupuk organik maksudnya meningkat. Nah, itu seperti ini caranya ya, caranya mengidentifikasi masalah, penyebab, kemudian kita membuat rencana aksi, kemudian bikin target, lalu kita pantau ya, monitoring progresnya. Kalau kita lihat sama semuanya seperti itu. Jadi permasalahan satu kita buat metriknya ya. Ini kita buat metriknya. Masalah 4, isu kelangkaan pupuk bersubsidi. Itu isu yang terjadi permasalahan, kemudian cari penyebabnya, bikin rencana aksinya, target, progresnya. Ya, semuanya seperti itu caranya. Ya, caranya kalau kita lihat semuanya seperti itu. Nah, kemudian ada rencana perubahan dokumen penagihan subsidi. Nah, di sini persoalannya lain lagi ya. Kalau tadi itu masalah, kalau yang di atas masalah penjualan, gitu ya, penjualannya tidak mencapai target. Kemudian persoalan yang berikutnya adalah masalah penagihan, gitu ya. Masalah penagihan karena ada banyak distributor yang tidak membayar. Sudah dikasih barang tapi tidak menyelesaikan kewajibannya. Bagaimana caranya? Maka disiapkan penagihan. Ada berita acara penyalurannya, kemudian berita acara rekapnya, gitu ya. Dibuatkan form-form untuk mendokumentasikan proses administrasinya, gitu ya. Itu disiapkan nih, dokumen-dokumen penagihannya itu disiapkan. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita pantau, ya pantau bagaimana realisasinya, gitu ya, realisasinya antara rencana dengan realisasi seperti apa. Ini kalau kita lihat di Januari, misalnya bulan Januari, Februari, Maret dan sebagainya dan seterusnya, realisasinya berapa, rencananya berapa, capaiannya berapa. Nah, kemudian kita juga bisa menemukan kendala-kendala ya. Kita
ketika tidak tercapai lagi gitu, kenapa ya, kendalanya apa? Nah, ini diidentifikasi kendalanya. Ya, kemudian kita juga bisa melihat kondisi yang terjadi bisa karena faktor-faktor dari luar. Ya, selain karena faktor internal tadi yang bisa kita kendalikan, misalnya packagingnya kurang bagus, itu kan masalah internal ya, bisa diperbaiki. Atau distribusinya kurang lancar, berarti kita bisa perbaiki di saluran distribusinya. Tapi kalau persoalannya adalah kompetisi internasional, maka berarti harus ada kebijakan yang bisa dilakukan secara makro gitu ya. Misalnya apa? Harga pesaing di pasar internasional, di pasar global. Seperti apa harganya? Ya, kita bisa melihat. Kalau lihat di sini misalnya harga pesaing di pasar internasional posisinya ada dua ya, ada dua yang warna merah dengan warna biru gitu ya. Kalau yang warna, kalau kita lihat di warna merah ini adalah posisi dari pesaing. Ini adalah harga produk kita, gitu. Nah, ternyata di pasar internasional itu harganya turun. Ya, nah, kita sementara harganya naik gitu. Misalnya. Nah, ini bisa kelihatan gitu ya. Oh, kenapa sih kita penjualan turun? Oh, bisa terjadi ya karena pesaing kita menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga kita. Nah, ini sebagai indikator ya, indikator untuk melihat bagaimana persoalan yang terjadi bisa disebabkan karena faktor internal, bisa juga disebabkan karena faktor eksternal. Pesaing itu eksternal ya. Nah, ini sebagai calon manajer ya, kalian sebagai calon-calon manajer profesional harus paham ya tentang bagaimana handling problem ya, handling problem di perusahaan. Ketika menghadapi masalah penjualan, stagnasi penjualan yang tidak bertumbuh itu ada beberapa sebab ya. Nah, cara menyelesaikannya dengan cara seperti ini, kita mengidentifikasi, kemudian kita cari penyebabnya, cari solusinya, buat target, kemudian dimonitoring gitu ya. Target kemudian dimonitoring. Ya, seperti ini gitu ya, seperti ini. Ini adalah beberapa cara yang dilakukan. Termasuk misalnya kondisi pasar di wilayah lokal gitu ya, karena penjual pupuk itu kan tidak satu ya, banyak contohnya. Maka kita harus bisa melihat pasar lokal ya, di Aceh seperti apa, di Sumatera seperti apa, di Kalimantan seperti apa gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika di wilayah kita, pasar kita misalnya di Jawa Barat gitu ya, kebetulan pupuk Kujang itu punya wilayah di Jawa Barat gitu. Nah, ketika di Jawa Barat kondisinya sudah sangat jenuh, tapi kalau kita lihat di daerah Kalimantan misalnya, itu masih terbuka luas pasarnya misalnya. Maka ada bisa menjadi sebuah solusi strategi, ya kita alihkan sebagian produknya ke Kalimantan, karena Kalimantan wilayahnya sangat luas, tapi ketersediaan produknya masih sedikit di sana, sehingga kompetisi pasarnya tidak begitu kuat, sehingga harganya masih relatif bagus di Kalimantan. Nah, ini sebagai seorang manajer pemasaran atau seorang general manager harus paham ya tentang pasar seperti ini gitu ya. Melihat permasalahan, kemudian mencarikan sebuah solusi, kemudian lihat persaingan dan kompetisi gitu ya. Lalu kita lakukan aksi ya, rencana aksinya seperti apa gitu.
Nah, ini kita bisa melihat potensi penjualan di wilayah pasar kita Jawa Barat dan luar Jawa Barat. Ya. Ya, kita bisa melihat potensinya karena kalau kita terjebak hanya di wilayah pasar kita saja, misalnya di Jawa Barat, tanpa melihat potensi pasar di luar itu, di luar Jawa Barat misalnya, ya kita akhirnya terjebak ya pada blunder gitu ya, blunder hanya tahunya hanya Jawa Barat, ternyata di wilayah luar Jawa Barat itu banyak potensi yang belum dimasuki gitu ya. Dan harganya biasanya kalau pasarnya belum jenuh, produknya masih sedikit tapi kebutuhannya banyak, harganya biasanya bagus. Nah, maka harus dilihat potensi di luar Jawa Barat bagaimana. Misalnya di Jawa Tengah ini kalau kalian lihat di tabel bawah ini ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Sumatera gitu ya. Nah, itu bisa menjadi pasar baru yang cukup bagus gitu. Nah, maka market share-nya juga bisa diperluas. Ya, market share-nya bisa diperluas. Misalnya bisa ke Sumatera, bisa ke Kalimantan, Sulawesi misalnya. Nah, kita bisa membuat stock point ya di masing-masing wilayah itu untuk ekspansi pasar kita. Ya, kita bisa membuat tabel informasi market kita, gitu ya, di Jawa Barat seperti apa. Nah, ini bisa dilihat. Ini bisa dilihat dan kemudian kita bisa membuat proyeksi untuk penjualan berikutnya ya, kegiatan marketing berikutnya. Nah, ini setelah kita tahu, maka kita bisa membuat action plan ya, buat action plan. Kita bisa buat action plan. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini, ya, kita mengurangi rantai distribusi sehingga harganya lebih kompetitif. Ya, awalnya kan distribusinya sangat panjang. Teorinya semakin panjang distribusi, harganya akan menjadi semakin tinggi gitu. Maka untuk bisa kompetitif, harganya tidak terlalu tinggi, maka mengurangi rantai distribusi. Itu teorinya seperti itu ya. Jadi kita nanti akan bisa kita gunakan. Menjadikan harga yang lebih kompetitif ya, karena kemudian agar kompetitif apa? Kita menggunakan kereta. Selama ini penyaluran delivery-nya menggunakan armada truk gitu ya. Ternyata truk itu biayanya sangat mahal. Bisa jadi ibarat kalau dalam bahasa marketing itu banyak kencing di jalan ya. Banyak kencing di jalan. Nah, maksudnya itu produk banyak yang dicuri ya, kencing itu dicuri, maksudnya dicuri, diambil di jalan. Sehingga ketika sampai di tempat itu sudah berkurang. Itu kalau biasanya pakai truk itu. Nah, kalau pakai kereta akan relatif lebih aman ya, karena nggak mungkin barangnya dicuri di tengah jalan gitu ya. Misalnya mau kita kirim ke Jawa Tengah, Jawa Barat, dari Jawa Barat ke Surabaya itu lebih aman. Kemudian memberikan term of payment penjualan lebih fleksibel. Jadi cara pembayaran juga bisa diperbaiki agar pembeli bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik lagi. Nah, itu strategi exit yang bisa dilakukan. Rantai distribusinya juga ya diperbaiki gitu ya. Ada penjualan langsung ke end user-nya, ke petaninya. Yang dulu itu lewat distributor bisa juga langsung ke end user. Penjualan dengan franco end user. Penempatan stock point di wilayah-wilayah potensial. Jadi ada stock point tadi yang kita cerita bisa di Jawa Tengah, bisa di Jawa Timur gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Ya, kemudian cara pembayarannya juga bisa dibuat beberapa termin gitu. Ya, beberapa schedule yang
lebih fleksibel sehingga si konsumen merasa terlayani dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian dibuat program, ya buat program agar harganya lebih kompetitif, ya agar harganya lebih kompetitif, ya dibuat. Nah, kemudian bikin segmen retail. Kalau tadi kan wholesaler ya ke distributor. Kemudian bikin rencana aksi untuk produk penjualan retail. Jadi ada apa rencana aksinya? Pemetaan pasar, ya evaluasi produk, program promosi, kemudian bikin time schedule. Ya, kita buat pemetaan pasar. Ya, tadi kita sudah ada informasi awal tadi ya untuk melakukan mapping ya, mapping pasar. Kemudian tadi evaluasi produk sudah juga dilakukan agar bisa lebih baik produknya. Ya, kemudian packagingnya juga diperbaiki sehingga lebih menarik lagi packagingnya. Ya, yang ukurannya tadinya 5 kilo besar, ini kan 5 kilo nih, dibuat 1 kilo gitu ya, kecil-kecil sehingga bisa lebih murah, lebih gampang bawanya. Nah, ini juga inovasi. Ini inovasi juga ya, inovasi untuk produknya lebih menarik lagi dan bisa dibeli secara retail ya. Retail itu eceran gitu. Nah, kemudian promosinya juga bisa diperbaiki. Misalnya dengan menggunakan template gitu ya. Sosialisasi lewat brosur, media. Nah, ini diperbaiki program promosinya. Nah, ini detail programnya bisa dijelaskan. Speknya, kemudian teknis perencanaan program demplot misalnya. Demplot itu apa sih? Mungkin ada yang baru tahu ya kata-kata demplot. Ya, demplot itu percobaan ya, kebun percobaan itu namanya demplot. Jadi kita buat areal tertentu, kemudian kita tanami, kita kasih pupuk sehingga hasilnya itu maksimal, bisa menjadi contoh bagi para petani, itu namanya demplot. Ini produk-produknya ya. Oke. Ternyata waktunya sangat cepat sekali berjalan. Kita scanning aja ya contoh ini. Jadi terakhir adalah membuat time schedule. Ya, time schedule itu waktu untuk menjalankan program. Jadi mulai dari pemetaan pasar, bulan apa? Ini bulan Mei, kemudian evaluasi produk, bulan apa sampai bulan apa gitu. Kemudian kegiatan promosinya bulan apa sampai bulan apa, ini namanya time schedule. Jadi ketika kita punya rencana aksi, maka dibuat jadwalnya untuk kita bisa mengevaluasi kapan rencana dijalankan dan sampai sejauh mana perkembangan dan kemajuannya, ya progresnya. Ya demikian contoh dari exit strategik sebagai sebuah gambaran real. Ini juga contoh real juga. Ini contohnya bukan ngarang, ini real. Ya, jadi kalian bisa mendapatkan sebuah pengalaman real yang dijalankan oleh suatu korporasi bagaimana menyelesaikan suatu problem dalam satu topik. Ya, ini kebetulan topik kita tentang exit strategik untuk kegiatan marketing ya. Bisa juga keuangan gitu ya. Exit strategik untuk keuangan bisa. Exit strategik misalnya untuk produksi juga bisa. Oke ya, mungkin ada yang mau bertanya silakan sebelum saya akhiri. Pak, mau izin tanya boleh Pak? Kalau yang Silakan. dari time, kalau Ya, yang dari silakan, time Mas. schedule, kalau dari time schedule ini, misalnya kalau programnya sudah berjalan lama, apa masih tetap ada data awal atau pemetaan pasar gitu Pak? Ya, time schedule itu dibuat berdasar yang namanya time schedule itu kan pasti ada awal, ada starting, ada end ya. Ada end month ya, end month atau end year. Jadi bisa time schedule itu sifatnya continuable
ya. Jadi melanjutkan dari program sebelumnya. Bisa juga time schedule itu dibuat dalam satu project, ya, dalam satu project. Satu project. Project itu ada awal, ada akhir, itu namanya project, ya. Kalau program itu berkelanjutan, ya, bedanya project dengan program, ya. Kalau program itu berkelanjutan, ada program 1 dilanjut lagi ke program 2, lanjut ke program 3 gitu. Nah, ini contoh time schedule ini adalah time schedule untuk suatu project. Jadi kegiatan pemetaan pasar sampai kegiatan promosi itu kapan mulainya, kemudian kapan berakhirnya. Kalau di sini contohnya bulan Mei ya sampai bulan Desember. Ada lagi mungkin? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan kalau ada yang lain yang mau bertanya. Masih ada waktu 2 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, sambil masih ada waktu 2 menit, ini saya lihatkan contohnya langkah penjualan produk retail tahap 1, gitu ya, ini rencananya. Jadi ada tahapan milestone-nya ya, tahap 1 perencanaan. Di perencanaan ini ada kegiatan penentuan tempat yang strategis, penyiapan produk, evaluasi harga, tenaga penjual. Nah, di sini ada PIC-nya. Ya, kegiatannya apa saja. Ini kegiatan penentuan tempat yang strategis, kios yang sering didatangi oleh petani. Ya, dekat dengan sentra padi, jalan sering dilewati petani. Ini menerjemahkan dari kata-kata tempat yang strategis ya. Tempat strategis itu apa sih? Oh, tempat strategis itu adalah kios yang sering didatangi petani. Sentra padi, jalannya dilewati petani, memiliki akses yang baik, tingkat kepadatan penduduk, banyak usaha pendukung, ya, tingkat keamanannya. Nah, ini dibuat seperti ini, ya, dibuat. Ini tahap perencanaan, ya, tahap perencanaan. Masih di tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan, karena ini contoh, nah, dibuat timeline-nya. Timeline itu sama dengan time schedule-nya tadi. Ya, perencanaan, kapan mau kita menentukan tempat yang strategis itu. Ya, tempat yang strategis di bulan Mei, Juni, gitu ya. Nah, dibuat time schedule-nya. Evaluasi harga kapan dilakukan, tenaga penjual kapan mau dievaluasi, dan seterusnya. Ini contohnya seperti itu. Nah, tahap yang kedua adalah organizing, ya, mengorganisasi. Jadi seperti prinsip-prinsip manajemen sama ya, ada POAC gitu ya, ada planning, organizing. Nah, organizingnya